Selamat datang para calon profesional logistik. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang terjadi di balik layar saat kita berbelanja online? Hari ini kita akan membedah arsitektur rumit yang memastikan barang pesanan kita sampai tepat di depan pintu. Semua dimulai dari satu tindakan yang kelihatannya simple banget. Klik tombol beli sekarang. Tapi di balik satu klik itu ada sebuah sistem raksasa yang langsung bergerak. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, untuk memahami sistem ini, kita akan mulai dengan mengenali 6 desain intinya. Setelah itu, kita akan fokus mendalami 3 model yang paling menonjol, dan terakhir kita akan bandingkan semuanya untuk menarik kesimpulan. Siap? Ayo kita mulai. Baik, pertama-tama kita perlu membangun fondasinya dulu. Ada 6 desain dasar yang menjadi semacam cetak biru atau fondasi dari semua arsitektur logistik modern. Nah, keenam model ini adalah buku resep untuk setiap perusahaan yang memindahkan produk. Tapi, supaya kita benar-benar paham dinamikanya, kita akan fokus ke model nomor 3, 4, dan 5. Disinilah letak pertarungan krusial antara biaya dan layanan. Mari kita masuk dan lihat bagaimana model ini bekerja. Model pertama kita adalah yang paling klasik, gudang distributor dengan pengiriman oleh kurir. Poin kuncinya di sini adalah inventaris atau persediaan barang itu terdesentralisasi. Jadi barangnya dipegang oleh distributor yang lokasinya lebih dekat ke konsumen yang kemudian menggunakan jasa kurir untuk pengiriman. Nah, yang menarik dari slide ini adalah visualisasi alirannya. Produk-produk itu dikonsolidasikan dulu di distributor, yang fungsinya seperti penyangga antara banyak pabrik dan banyak pelanggan. Dari segi biaya, ada pertukaran yang jelas di sini. Anda bayar lebih untuk persediaan dan fasilitas gudang, tapi Anda bisa hemat banyak di ongkos transportasi karena pengirimannya dalam jumlah besar atau borongan. Untuk layanan, pelanggan diuntungkan dengan waktu respons yang lebih cepat dan pengembalian barang yang lebih mudah. Tapi, keragaman produknya seringkali lebih sedikit karena distributor cenderung menghindari barang yang lakunya lambat. Sekarang, coba kita bandingkan dengan pendekatan yang berbeda, yang memprioritaskan kecepatan di atas segalanya. Gudang distributor dengan pengiriman jarak akhir atau last mile delivery. Model ini adalah tentang kontrol penuh atas langkah pengiriman terakhir yang paling krusial, yaitu mengantarkan produk langsung ke depan pintu pelanggan. Dan visual ini dengan cemerlang menggambarkan perlunya kedekatan yang ekstrim. Gudang-gudangnya harus tertanam di dalam area padat pelanggan agar model ini bisa berjalan. Profil biayanya intens. Ini adalah model yang paling mahal untuk transportasi dan butuh tingkat persediaan yang sangat tinggi. Makanya, ini hanya cocok untuk produk yang permintaannya tinggi dan perputarannya cepat. Tapi imbalannya adalah layanan yang tak tertandingi. Waktu responnya adalah yang tercepat, seringkali menjanjikan pengiriman di hari yang sama, yang merupakan keunggulan kompetitif yang sangat besar. Terakhir, mari kita lihat model yang membalikan keadaan dan justru memberdayakan pelanggan, penyimpanan dengan pengambilan oleh pelanggan. Di sini, langkah terakhir dalam rantai pasok ditangani oleh pelanggan. Ini menciptakan persimpangan yang unik antara pemesanan digital dan retail fisik. Contoh nyata yang sempurna adalah sistem online to offline dari Alfacart yang memanfaatkan jaringan toko yang sudah ada sebagai titik pengambilan yang praktis. Dari perspektif biaya, model ini jelas juaranya. Biaya transportasi adalah yang terendah dan biaya fasilitas minimal jika Anda menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Pertukaran layanannya ada di pengalaman pengguna, pelanggan harus berusaha lebih. Namun, model ini menawarkan fleksibilitas yang besar, terutama bagi mereka yang lebih suka membayar tunai. Jadi, apa kesimpulannya? Mari kita satukan ketiga model ini untuk perbandingan langsung. Tabel ini dengan gamblang merangkum pertukaran inti dari ketiga model. Perhatikan bagaimana untuk mencapai respons sangat cepat, ada harga yang harus dibayar, yaitu biaya transportasi dan persediaan yang sangat tinggi. Ini adalah seni penyeimbangan klasik dalam logistik. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Tidak ada satupun model yang terbaik. Pilihan yang tepat selalu merupakan keputusan strategis yang menyelaraskan desain jaringan Anda dengan produk dan ekspektasi pelanggan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Seiring teknologi seperti AI dan pengiriman dengan drone mengubah apa yang mungkin, model mana dari yang sudah ada ini yang akan berevolusi, dan mana yang akan menjadi standar baru. Itulah tantangan yang harus Anda pecahkan.